Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 6970 surat At-Taubah. Kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan. Nah, yang kemarin sudah saya sampaikan kan bahwa di zaman nabi sebelumnya ya ada orang munafik itu ada ya. Ada. Mereka ya sama, orang munafik itu berarti orang yang sebelumnya itu beriman gitu. Sebelumnya beriman. Nah, cuma yang itu tadi kemarin disampaikan itu, jadi mereka itu awalnya beriman, punya iman pertamanya, tapi kemudian mereka lupa atau lalai lah, sehingga sendi-sendi keimanan mereka itu gugur. Sayangnya mereka tidak kerasa gitu, tidak kerasa. Kalladzina min qablikum, jadi mereka sama seperti orang-orang terdahulu sebelum mereka itu, sebelum kalian itu ada orang-orang yang juga dengan tipikal yang sama, yang awalnya juga taat, yang awalnya juga ya percaya menjadi pengikut Nabi. Tapi ini beda dengan yang murtad terang-terangan loh ya, itu beda loh ya. Kalau yang murtad terang-terangan itu kan memang dia ada banyak itu, di masa Rasulullah juga banyak itu. Kelompok yang kemudian murtad itu jelas, dan hukumnya jelas. Kalau munafik ini kan nggak ada hukuman, jadi nggak ada hukuman yang orang munafik dihukum penggal atau dipotong tangan, nggak ada. Tapi kalau murtadin itu jelas, orang murtad itu dalam Islam hukumannya adalah apa? Dibunuh. Karena waktu itu ya konteksnya adalah konteks di masa itu. Orang murtad itu berarti dia pernah masuk Islam, kemudian membelot untuk terang-terangan mendukung pasukan kafir. Di konteksnya kenapa ada hukuman mati itu karena dia dianggap akan memerangi umat Islam. Yang kedua, dia dianggap telah membocorkan rahasia-rahasia Islam. Jadi traitor, pengkhianat. Kalau sudah bicara pengkhianat itu, sampai ada yang bilang begini, jika ada ditanya itu, apakah Anda akan bisa memaafkan orang? Dia bilang, saya bisa memaafkan orang, tapi tidak semuanya. Apa yang tidak bisa Anda maafkan? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Jadi kalau di dalam militer disebut desersi. Tapi kalau sekedar desersi itu hanya keluar dari dunia kemiliteran. Tapi kalau ini lebih, yang namanya murtadin itu kan membelot ke pihak musuh. Di masa Nabi pada saat perangan itu banyak juga. Nah yang kayak gini jelas mereka hukum. Tapi kalau munafik itu enggak. Munafik itu dia enggak kafir. Dia ya syahadat, ya sholat, ya poso, ya zakat, bahkan mungkin ya haji juga. Cuma ya itu tadi, seringkali itu hatinya ragu akan keputusan-keputusan Rasul. Dia seringkali kemudian keraguan itu diungkapkan di kalangan orang beriman sehingga menjadi kasak kusuk. Kalau bicara dusta, kalau dipercaya khianat, kalau berjanji ingkar, kalau sholat malas, kalau sedekah dengan terpaksa, kalau bicara menyakitkan hati. Jadi tidak ada hubungannya dengan nggak sholat, dia sholat. Jadi nggak ada hubungannya dia dengan nggak puasa atau dia menyembah berhala, enggak. Ya. Dan orang-orang seperti itu kata Allah, itu asyadda minkum quwwatan. Orang-orang sebelum kalian ada, tapi ya lebih kuat tubuhnya. Jasmaninya ini lebih kuat, raganya ini
Karena kayak misalnya kaum-kaum terdahulu itu ya, tingginya kan ya tinggi banget. Kuat badannya. Ya gimana nggak kuat? Bangunan segede-gede itu sekarang masih ada kayak memahat gunung dan sebagainya. Lah, waktu itu belum ada apa eskavator, belum ada big hoy, belum ada traktor, belum ada tuh. Kan gitu. Belum ada eh, mengangkat beban, kok bisa bawa batu ke tinggi-tinggi kayak gitu. Dan tubuhnya kuat-kuat sekali. Jadi asyad minkum quwwatan wa aksaro amwalan, dan hartanya lebih banyak. Kalau hartanya kayak Elon Musk itu kan sebenarnya hartanya itu nggak benar-benar real ya. Ya iyalah dia punya misalnya roket atau mobil Tesla atau apa. Tapi sebenarnya hartanya itu sangat bergantung kepada apa yang mereka sebut sebagai nilai fluktuasi nilai saham. Saham itu kan nggak real dia itu saham itu. Ya real pada beberapa bagian, tapi seringkali nilainya itu lebih banyak ditentukan oleh para spekulan. Para spekulan. Kalau misalnya Presiden Amerika Dehem gitu aja saham-saham itu pada rontok kok. Nah ini kan nggak real gitu itu. Ya. Apalagi misalnya ada satu Rusia misalnya presidennya ngomong akan apa merudal negara-negara Eropa. Hanya ada berita gitu aja mungkin saham perusahaan-perusahaan Eropa itu langsung turun. Jadi orang yang mungkin hari ini punya kekayaan 200 triliun gitu. Karena Presiden Rusia ngomong gitu, dia orang Eropa, punya pabrik di Eropa, dan sudah tercatat di bursa efek saham, maka bisa jadi dia kekayaannya ujung-ujung tinggal 100 triliun. Padahal pabriknya ya masih ada. Gitu. Nah, kekurangan 100 triliun tadi kemana? Siapa? Nah, yang nggak ngapa-ngapain. Elon Musk misalnya berhasil meluncurkan roket. Roketnya ya masih dua itu misalnya. Tapi kekayaannya bisa sudah melompat jauh karena apa? Nilai sahamnya naik, SpaceX-nya itu. Nah itu kan nggak real berarti, gitu loh. Nah kekayaan itu masih jauh, kalah jauh dengan kekayaan orang-orang terdahulu. Yang real kekayaannya itu nggak terpengaruh oleh dehemnya presiden atau encoknya menteri keuangan atau ndableknya presiden tertentu yang suka perang, nggak ada. Dia punya emas sekian puluh ribu ton ya, ya emas beneran, ada bener, gitu loh. Kekayaannya itu real dan itu lebih banyak. Sekarang ini kan si Elon Musk itu kan punya kekayaan, saya tak hitungnya ya, sama biar seneng. Kalau hitung duit-duit gitu kan seneng ya, saya tak hitungkan duit ya. Nanti sampean harus tahu, coba ambil pulpen. Kekayaan Elon Musk hari ini itu kalau nggak salah 425 miliar dolar. Nah, tak hitungkan. Dolar sekarang 16.000 ya Mas Ayu, sampean yang pialang saham itu. Sampean apa saudara sampean yang ngerti ngerti kurs dolar itu? Hah? Ini kudus kembaran saya. Punya. Ngerti nggak sekarang dolarnya berapa satu dolar? 16.000 sekarang, Gus. Wah, ada gaya kayak duit dolar. Ya wes, 16.000. Sekarang tak hitungkan ya. 16.000 kali 425. Berarti kekayaannya si Elon Musk itu sekitar 6.500 triliun. Coba dihitung. 6.000 sekitar lah. 6.500 triliun. Triliun itu nol di belakangnya itu adalah triliun ya, triliun saja itu nol di belakangnya itu
12. 12 tapi ditambah 01 karena 650. Jadi nolnya itu di belakang 65 itu nolnya 65 tambah kasih 0 12. Coba kalkulator zaman masuk enggak? Baru kalkulatornya loh ya. Tidak cukup, tidak ada ruangnya aja, tidak Oh, cukup. Pak Burman punya uang berapa sekarang di saldonya? Cuman 4.000. Lah ini Pak Burman, kata Allah, dibanding Elon Musk sekalipun, kata Allah itu masih kayaan orang terdahulu. Ya, ini padahal belum loh ya. Orang terkaya sepanjang masa, ya kan? Sepanjang masa itu ternyata bukan si Elon Musk itu, tapi ada seorang raja dulu ya. Ada seorang raja yang bernama Mansa Musa. Dia di orang terkaya sepanjang sejarah itu. Dia memang tidak dikenal. Dia adalah seorang raja Muslim sebenarnya, raja Muslim di zaman di zaman itu. Tapi setelah Nabi Muhammad wong Muslim kok. Ini orang daerah sana, daerah kerajaan Mali di area di benua Afrika sana. Dia seorang raja, lahir pada tahun 1280, ya kan? Ya, namanya Mansa Musa di kerajaan Mali sana. Nah itu dia itu terutama kekayaannya itu berupa emas, berupa emas itu. Di kekayaannya itu kekuasaannya itu kalau sekarang gitu mencakup negara Senegal, negara Mauritania, negara Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea, Pantai Gading, yang negaranya Pak Didier Drogba dan sebagainya itu loh. Nah, maka sumber daya alam terutama itu dari emas dan garam. Itu luar biasa kekayaannya itu. Lebih besar, lebih banyak daripada kekayaannya si Elon Musk. Nah, padahal dalam ayat ini ya, itu yang disebut Nabi itu kekayaannya jauh lebih banyak dari kalian, berarti ada yang lebih banyak daripada Mansa Musa. Apalagi cuma dibanding dengan si siapa? Elon Musk. Gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau cuma kekayaan gitu, itu ada orang-orang terdahulu yang jauh lebih kaya. Kayak Mansa Musa tadi tuh Pak itu. Pernah dia berangkat haji ya. Pernah dia berangkat haji. Itu membawa rombongan itu antara 20.000 sampai 30.000 orang. Lalu membawa ratusan ribuan onta juga. Kemudian bekal yang dibawa itu 136 kilogram emas, jadi hampir satu kintal lebih. Ada yang mengatakan bahkan bertonton emas. Nah, itu. Sehingga pada saat itu dia membelanjakan emas itu ya dengan royal banget. Hampir setiap orang itu dibawain emas itu. Ya kayak sampean lah, Mas Wahyu, Mas siapa lagi? Mas Marhaban. Kalau zaman emasnya kan cuma emas itu ya. Kalau itu emas beneran. Tapi kata Allah di sini, mereka lebih banyak, jadi berarti ya kaum Samud, kaum itu lebih banyak hartanya, lebih banyak anak, bisa kita bayangkan lah. Maka kata Allah, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kalladzi kamastamta'al ladzina min qablikum. Maka mereka telah menikmati bagiannya, kamu juga menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang dulu menikmati bagiannya. Wa khuddum kalladzi qadu, dan kalian itu tenggelam dalam percakapan batil
Sebagaimana orang-orang dahulu juga tenggelam dalam percakapan-percakapan batil. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu yang dalam kriteria Allah itu sia-sia amal mereka. Sebentar ya dulu ya. Kalau kalimatnya a'maluhum sia-sia, berarti kan mereka ini masuk di dalam orang yang beramal. Habitat a'maluhum sia-sia amal mereka. Mereka beramal. Para Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya Abu Sofyan. Seperti pernah dalam ayat berapa yang saya terangkan. Mereka ini adalah para perawat Ka'bah. Para dermawan yang merawat para jamaah. Melakukan hospitalisasi dengan baik terhadap para jamaah haji di masa itu. Baik. Tapi kata Allah habitat a'maluhum, sia-sia kebaikan mereka itu. Kenapa? Ya karena kebaikan sesama manusia tapi tidak dibarengi dengan kebaikan kepada Allah. Dengan tidak mempercayai Rasulullah waktu itu, para Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab. Nah, di kalangan orang Islam ternyata Allah juga membuat kriteria siapa orang yang habitat a'maluhum itu. Yang sia-sia amal mereka. Bahkan bangun masjid itu loh Mas Bro, dianggap sia-sia. Nanti akan ada ayat selanjutnya, bukan saya loh ini. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia membangun masjid, karena dia melakukan sholat, karena dia melakukan sedekah, itu tidak pada pondasi yang benar. Pondasinya ria, pondasinya karena perpecahan, pondasinya karena mau bangga-banggaan, atau pondasinya karena sholat malas, pondasi sedekah karena terpaksa. Jadi titik keberangkatan itu ternyata sangat mempengaruhi. Ini betul emannya itu. Makanya kata Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dia tidak dicatat. Wa ulaika humul khasirun, dan inilah orang yang nah kan eman dulur ya. Eman gitu loh. Banyak loh sebenarnya orang yang punya niatan ya kayak gitu, cuma salah langkah atau bahkan salah naruh. Sedekahnya salah naruh, nggak kecatat. Itu loh. Eman, kasihan. Jadi yang disebut habitat a'maluhum ini sia-sia amal mereka. Jangankan cuma bangun masjid loh. Ada toh yang kemudian hanya karena riak dia ikut jihad loh ya. Jihad fisabilillah, mati dalam peperangan. Gitu loh, ada yang sia-sia tuh. Lah kok sekarang kalau kita ini dinina-boboin dengan materi ceramah yang wis pokoknya ini wis pasti masuk surga, sudahlah. Kita ini Allah yang di sini juga Allah yang di sana. Allah di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, di sana juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim, makanya di sini di bawah ini. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal muttafiqat. Masa kamu belum datang toh? Cerita orang-orang terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, ya kan? Kaumnya Nabi Nuh, Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, semua penduduk Madyan, kaumnya Nabi Lut, orang-orang wal mu'tafikat yang dimusnahkan, itu semua karena apa? Karena apa? Mereka beragama. Mereka juga mengorbankan harta tenaga untuk agama mereka. Atathum rusuluhum bil bayyinat, tapi ketika datang Rasul dengan bukti yang nyata, mereka tidak mau. Tidak mau percaya. Itu orang-orang kafir, jelas itu. Orang musyrik, orang kafir kalau itu. Tapi polanya sama. Ketika atathum rusulum bil bayyinat, mereka kemudian tidak mau taat. Maka Allah menyiksa mereka, tapi dalam konteks Allah menyiksa mereka, famaka anallahu liyadhilimahum walakin kanu anfusahum yadhimun. Jadi tadi misalnya
Allah itu yang ada di dunia ya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, di akhirat nanti ya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan khawatir masuk neraka. Kita ini umat yang sudah pasti dijamin surga. Loh. Jangan salahkan Allah kemudian Allah sampean tuntut untuk di akhirat nanti pasti memasukkan sampean surganya karena saya. Lo kan sudah dikasih tahu di dunia. Kamu mau syahadat 1000 kali, mau mengaku Islam, mau mengaku mau bangun masjid. Tapi kalau kamu kemudian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak ini, tidak itu, kamu tidak bisa loh nanti di surga, kamu masuk neraka loh. Loh Allah sudah bilang begitu di sini gitu. Sehingga Allah tetap Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Tetapi Allah juga punya aturan. Kasih sayang Allah dirupakan dalam bentuk mengirim Rasul agar kalian mau dibimbing dan selamat. Kasih sayang Allah dirupakan dalam bentuk ampunan sebelum meninggal. Sebelum meninggal ya. Kasih sayang Allah dirupakan dalam bentuk diturunkannya kitab suci sebagai guidebook. Kasih sayang Allah dirupakan dalam bentuk kamu akan dapat ridho ketika taat di dunia. Maka di akhirat tinggal ngunduh. Tapi begitu nggak mau taat, begitu nggak mau berjuang, nggak mau minta ampun, nggak pernah istighfar, terus di akhirat nuntut, loh Allah kan maha pengampun. Ya nggak bisa gitu. Kalaupun kamu kemudian masuk neraka, itu karena walakin kanu angfusahum yang limun. Sampai itu menganiaya diri sendiri, jangan nyalahkan Allah. Atau menuntut Allah kemudian mencabut aturannya, gitu loh, ya. Jadi sekali lagi, baik orang kafir, kategori munafik, kategori murtad, kategori musyrik, itu ya karena sampean dan sendiri, kata Allah begitu. Bukan karena Allah. Ya buktinya apa? Allah sudah ngasih wahadainahun najdain. Aku beri kamu manusia 2 pilihan jalan. Mau jalan yang gampang, ikut nafsu, ikut tradisi, ikut mainstream arus utama masyarakat, yang gampang, yang enak, nggak usah peduli dengan aturanku, nggak apa-apa, silahkan, tapi itu nanti menuju murkaku loh ya. Sementara ada yang jalan mendaki, jalan yang penuh dengan onak dan duri, tapi itu sebenarnya ujianku agar kamu nanti ujungnya menuju ampunan dan ridhoku. Tapi ternyata manusia memilih jalan yang ke kiri, yang mudah dan sesuai nafsu. Padahal ada orang yang wa amma man khofa robba, gitu kan, bima fawawi wa nahan nafsa anil hawa, orang yang takut kepada Allah dan menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Itu loh ya. Karena saya itu, monggo kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Silakan. Ada? Di sini kalau jam segini di Bali ini sudah tinggi banget apa mataharinya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait ayat 69 sampai 70 surat At-Taubah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya belum tidak berkaitan dengan ayat ini ya Gus ya. Tapi mungkin yang saya tanyakan masih berkaitan dengan zakat kemarin tuh mungkin ada beberapa yang mungkin saya belum puas. Antara infak, sedekah, dan sodakoh itu apakah sama dan waktunya kapan saat yang tepat diberikan antara infak, sedekah, atau sodakoh? Itu terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi antara zakat, infak, dan sodakoh ya.
Jadi itu sebenarnya ada satu perbedaan. Singkatnya begini, karena zakat infak sodako itu memang harus ada waktu sendiri yang agak panjang. Tapi tidak apa-apa. Zakat itu bagi dua, zakat mal dan zakat nafas. Zakat mal itu adalah zakat yang memang ditujukan untuk membersihkan harta. Dan itu ada haul, ada nisab, dan ada kadarnya. Baik zakat pertanian, zakat profesi, perdagangan, pertanian pun nanti macam-macam, apakah ada hujan atau enggak, berapa persen, zakat emas, kalau sekarang ada zakat profesi, dan sebagainya. Kalau zakat nafas itu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan tiap tahun. Kalau infak, kalau itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib, landasannya surat At-Taubah ayat 60. Kalau infak, beda. Kalau infak ini hukumnya sunnah, tidak ada batasan waktu dan juga tidak ada batasan nisab maupun kadar, bisa sebanyak-banyaknya. Sedikit pun tidak apa-apa, bisa sewaktu-waktu. Banyak ayatnya dalam surat Al-Munafiqun, Al-Baqarah banyak. Ini infak, tapi infak ini lebih berupa benda, materi biasanya. Uang, apa gitu. Lalu kemudian ada sedekah. Sedekah ini juga sama, hukumnya sunnah, dan dia juga tidak ditentukan haul atau waktunya, tidak ditentukan kadarnya, bisa sebanyak-banyaknya, bisa kapanpun juga, tapi tidak terbatas materi atau benda. Karena sedekah ini luas maknanya. Bisa berupa tenaga, bisa berupa informasi, bisa bahkan berupa doa, tapi tidak menutup juga berupa harta. Ilmu pun bisa disedekahkan itu. Nah itu sedekah, luas sekali makna sedekah. Nah ada lagi yakni hibah. Hibah ini hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh. Hibah itu hadiah. Hadiah ini bisa biasanya, hibah ini biasanya beda ya sama hadiah. Kalau hadiah itu, hibah ini adalah pemberian, misalnya anak kepada orang tua kepada anak. Itu biasanya dilakukan dengan cara hibah, atau saudara kepada saudara, kerabat, itu hibah ya. Memberi sesuatu. Misalnya orang tua karena nanti khawatir anak-anaknya berantem kalau berebut warisan, maka bagi sekarang itu hibah itu namanya. Boleh aja silakan. Nah yang selanjutnya ada namanya hadiah. Hadiah ini sifatnya mubah, ada yang mengatakan sunnah juga. Artinya hadiah ini adalah ucapan terima kasih. Ya, sunnah. Ucapan terima kasih siapa? Misalnya dia pernah ditolong, terus memberi sesuatu. Dia atau murid kepada guru memberi hadiah. Nah, itu boleh. Sifatnya sunnah dan dapat pahala juga. Ya, anak kepada orang tua memberi hadiah karena bersyukur, terima kasih telah disayangi selama ini gitu ya. Jamaah kepada gusnya, enggak nanti dipikir minta. Tapi memang begitu, Ini harus saya terangkan. Dia ngasih hadiah gedung sekolahan 4 lantai. Saya kalau zaman kasih hadiah, enggak mau saya. Loh kok tahu? Loh, apalagi saya zaman kasih hadiah apa? Mobil Alphard enggak mau saya. Mobil Lamborghini enggak mau. Kalau zaman ngasih hadiah Gus, saya ngasih hadiah tanah untuk masjid atau tanah untuk asrama. Nah, seneng saya. Boleh itu hadiah. Lalu yang keenam itu adalah wakaf. Nah, kalau yang wakaf ini itu sifatnya kepada lembaga, kepada institusi, tapi juga bisa kepada pribadi yang dipercaya. Di masa lalu wakaf itu seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi yang langsung, ya Rasul ini saya wakafkan untuk agama. Ya kepada pribadi Rasul, waktu itu kan belum ada lembaga Baitul Mal ya. Dan itu dilakukan juga di masa lalu di negeri kita pada para
kiainya, para syekhnya, para gurunya. Ya memang tidak ada punya lembaga yayasan atau apa, ya tidak ada. Pak Yai, Pak Ustadz, niki kula wakafaken tanah di kepentingan agami, ya kepada beliau. Nah itu boleh, tapi kalau sekarang kan sudah banyak yang melembaga, ya ada yang kepada yayasan, kepada apa, wakaf, ini juga hukumnya sunnah. Dan ada aturannya sendiri kalau wakaf itu. Kalau wakaf itu ada wakif, ada nazir, ada muakifnya, dan kemudian ada pencatatannya kalau sekarang di negeri ini. Tapi sebenarnya meski nggak dicatat pun itu kan aturan setelah. Kalau di masa lalu ya nggak ada catatan, nggak ada itu PPAIW. Sekarang kan ada itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kemudian kalau di BPN juga ada sertifikat wakaf dan seterusnya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian, mulai dari zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, sampai wakaf. Sekilas itu. Nah masing-masing itu ada aturannya sendiri-sendiri. Zakat aja kalau kita bahas bisa 1 semester itu. Tapi yang paling enak dibahas tadi hadiah dari Mas Wahyu ke Gus Glory. Gitu. Gitu Bu Anissa, ya sekilas dari tentang beberapa perbedaan. Saya sebenarnya punya kok PPT atau presentasi tentang itu, tapi ini saya cari kok belum ketemu. Nanti sebenarnya insya Allah besok atau kapan lah, tapi saya ini kan kalau pas waktu babnya bab itu saya akan tampilkan sebentar ya. Itu Terima kasih. Ya, terima kasih banyak penjelasannya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ada 177 kamera yang hadir hari ini. Semoga semuanya diberikan Allah keberkahan kesehatan jasmani rohani, dilancarkan usaha rizkinya, diberikan Allah jalan keluar dari persoalan-persoalan yang membelit, dan dituntun Allah dalam siratal mustaqim ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin la tumsira fil amin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma ataita qina syarra ma qadait. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wal waba wal nastan min jami'i syarri. Rabbana najina wa qina adzabannar. Amin. Rabbana ma nafaktubna ma asyahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Amin. Anda menolak sana kaum munafikin atau menolak sana kaum musyrikin atau menolak Amin. Amin. Allah menolak sana kaum musyrikin atau menolak sana kaum musyrikin. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa bika rabbil nafsi. Amin. Allah ta'ala lana bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adatil qatil amtar wa barakatuh. Amin. Allahumma afriq lana sabra sabiti man anfa'ana kaum kafirin Allahumma fatir sama alimul ghaibi wa syahadati. Amin. Amin. A'udzu billahi min syarril bala wal badar kisyaqa wasil qada syamatatil a'da Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.